Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau menyuluhkan sedikit tentang qiyas. Qiyas menurut ulama usul fikih yakni menerangkan hukum suatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang ditetapkan nasnya baik dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis. Itu menurut usul fikih, menurut alim ulama. Sedangkan qiyas menurut definisi umum yakni menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nasnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis, yakni dengan adanya persamaan ilat hukum, yakni sebab, manfaat dan bahaya yang terjadi pada hukum tersebut. Dengan cara qiyas ini, para mujtahid telah mengembalikan ketentuan hukumnya pada sumber Al-Quran dan Al-Hadis. Sebab hukum Islam kadang tersurat dalam Al-Quran dan Al-Hadis, kadang juga tidak terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi hukum Islam itu ada kalanya dapat diketahui melalui bunyi, yakni hukum-hukum yang secara tegas tersurat dalam Al-Quran dan Al-Hadis, ada kalanya juga tak terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga harus dikaji lebih dalam lagi. Sedangkan menurut saya pribadi, qiyas adalah penyetaraan sesuatu hukum yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis dengan suatu hukum yang memang terdapat nasnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis, karena ada persamaan ilat, yakni sebab, manfaat dan bahaya dari perkara tersebut. Sebagai pegangan dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibal ladzina jtarahu sayyiati an taj'alahum kalladzina amanu wa amilus solihati sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'ama yahkumun. Yang artinya, apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka. Amat buruklah apa yang mereka sangka itu. Surat Al-Jasiyah ayat 21. Sekian yang saya dapat simpulkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusnidar, saya akan menyampaikan materi mengenai qiyas pada mata kuliah usul fikih yang diampu oleh dosen Bapak Haji Sahlaryadi MM. Qiyas berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari kata yang berarti mengukur, membandingkan, menganalogikan, dan menyamakan. Sedangkan menurut istilah terdapat beberapa definisi yang diberikan oleh para ulama atau para ahli usul fikih. Salah satunya dari Al-Ghazali, ia mendefinisikan bahwa qiyas adalah membawa hukum yang belum diketahui pada hukum yang sudah diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya atau meniadakan hukum bagi keduanya disebabkan sesuatu yang menyatukan keduanya, baik hukum maupun sifat. Contoh qiyas seperti mengkiaskan keharaman memukul orang tua dengan mengucap atau berkata kasar terhadap orang tua dengan ilat menyakiti. Hal itu ditegaskan oleh Imam Ibnu Katsir berkata, wala taqfiful ladzi huwa adna maratibil qawlis sayyi. Artinya, janganlah berkata yang dimaksud adalah sering-seringannya perkataan jelek. Mengucapkan kata kepada orang tua tidak dibolehkan oleh agama, apalagi mengucapkan kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu. Maka keharaman memukul orang tua lebih kuat dari keharaman mengucap kata karena sifat menyakiti memukul lebih kuat daripada mengucapkan kata Maka dapat disimpulkan bahwa qiyas adalah suatu upaya seseorang mujtahid dalam menghubungkan sebuah peristiwa yang tidak ada nas tentang hukumnya dengan peristiwa yang sudah ada nas hukumnya, karena terdapat persamaan ilat hukum di antara keduanya.
Dapat diketahui secara jelas bahwa proses penetapan hukum melalui metode kias bukanlah menetapkan hukum dari awal, melainkan hanya menyikap dan menjelaskan hukum yang ada pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya akan menyampaikan materi mengenai kias dalam mata kuliah usul fikih yang diampu oleh dosen kita, yaitu Bapak Haji Syahlar Riyadi MM. Masalah kias, apa itu kias? Kias menurut bahasa adalah mengukurkan sesuatu yang lainnya dan mempersamakannya. Sedangkan kias menurut istilah adalah menetapkan hukum sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuannya berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya. Menurut Abdul Wahab Al-Khalaf dalam bukunya Ilmu Usul Fikih berpendapat bahwa kias adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu kasus yang ada nas hukumnya atau dalam hukum yang ada nasnya. Karena persamaan keduanya itu dalam ilat hukumnya. Contohnya apa? Contohnya adalah status hukum dari narkoba seperti heroin, sabu-sabu, atau ganja dan lain-lainnya. Pada masa Nabi Allah Muhammad SAW, narkoba tidak ada. Sehingga hukum tentang narkoba juga tidak ada. Namun ada hukum atau ketentuan tentang khamar. Apa itu khamar? Khamar yaitu minuman yang memabukkan. Dampak narkoba terhadap tubuh adalah sama dengan dampak khamar, yaitu menyebabkan penggunanya mengalami kecanduan dan ketergantungan, sehingga tidak dapat hidup tanpa narkoba. Sementara hukum khamar sudah ada dan khamar dinyatakan haram. Terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rizqun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun, yang artinya setiap hal yang memabukkan itu disebut khamar atau miras, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Karena itu ulama berpendapat dengan kias dapat disimpulkan bahwa narkoba hukumnya haram, sama dengan juga dengan khamar. Maka dapat disimpulkan bahwa kias adalah perumpamaan untuk menentukan hukum fikih terhadap suatu yang belum ada hukumnya, sehingga dapat menyesuaikan hukum dengan berdasarkan perubahan zaman, waktu, dan juga keadaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pecinta ilmu dimanapun kalian berada? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kias. Apa itu kias? Kias adalah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nasnya, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis, dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Di kalangan ulama fikih ada 3 kelompok. Yang pertama kelompok jamhur yang menggunakan kias sebagai landasan dasar hukumnya. Hal-hal yang tidak jelas nasnya, baik di dalam Al-Quran
al-hadis atau ijma' para sahabat, hal tersebut dilakukan tidak melampaui batas dan berlebihan. Sementara kelompok kedua yaitu pada kelompok mazhab Zahiriyah atau Syiah Imamiyah yang tidak mengakui mempergunakan kias. Sementara yang ketiga adalah kelompok yang lebih luas yang mempergunakan pemakaian kias yang berusaha berbagai hal karena persamaan ilat atau masalah. Di dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-59, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berselisih atau berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul-Nya atau sunnahnya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi, secara hakiki, kias berarti memfungsikan nas agar berdaya jangkau lebih luas. Hal ini bukan berarti penambahan nas, tetapi lebih bersifat penafsiran belaka. Para fuqaha berbeda pendapat tentang kias, terutama dalam bidang hukum. Imam Syafi'iyah mengatakan boleh memberlakukan kias dalam hal hukum pidana yang telah ditetapkan nasnya. Sementara ulama Hanafiyah menolak dan mengatakan tidak sah memberlakukan kias dalam hal hukum pidana yang telah ditetapkan nasnya. Imam Syafi'i menentukan ilat dan sifat hukum asal yang mudabit atau mengikat dan munasib atau cocok. Sementara mazhab Hambali, Maliki, dan sebagian Hanafi menentukan sikap memilih sifat yang munasib atau cocok sebagai ilat hukum. Hal ini disebabkan karena hakim tidak berwenang menentukan undang-undang, tetapi dia berwenang memutuskan perkara yang menjadi kewenangannya secara adil dan benar. Jadi jelas, masalah kias ini memang sudah menjadi permasalahan besar sejak zaman fuqahah di kalangan ulama zamhur. Dan masalah pertentangan ini telah banyak memakan korban kaum muslimin itu sendiri. Baik, metode pengembangan dari nas yang telah ada atau Al-Quran dan Al-Hadis untuk bisa diterapkan di berbagai persoalan kehidupan, yaitu dengan mengambil ilat atau persamaan aspek antara masalah yang ada nasnya dengan masalah yang tidak ada nasnya. Itulah kesimpulan dari kias. Metode ini kemudian dikenal dengan kias. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qiyas adalah upaya menerangkan hukum terhadap sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan Hadis, dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Adapun dalil dalam Al-Quran
yang dijadikan sandaran adanya qiyas antara lain surat An-Nisa ayat 59. Di dalam ayat tersebut terdapat perintah kepada kaum muslimin untuk menyelesaikan permasalahan hukum dengan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Rujukan tersebut menghubungkan satu masalah yang belum ada nasnya dengan masalah yang ada nasnya, sehingga diperoleh hukum yang sama, dan hal yang demikian dinamakan qiyas. Jumhur ulama sepakat bahwa qiyas merupakan hujjah yang sumbernya dari Al-Quran dan hadis untuk menentukan hukum dari suatu perkara baru yang belum ditentukan hukumnya oleh nas. Bahkan jumhur menyatakan bahwa beribadah dengan hasil ijtihad dan qiyas diperbolehkan untuk perkara-perkara baru. Kesimpulannya, selain Al-Quran, hadis, dan ijma' ulama, qiyas dapat digunakan untuk penetapan hukum terhadap perkara-perkara yang baru dengan mengambil persamaan hukum-hukum sebelumnya yang tentu saja tetap segaris dengan Al-Quran dan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yang sangat saya hormati Bapak dosen yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan berbahagia ini saya akan menyampaikan sedikit tentang daripada yang namanya qiyas. Qiyas adalah sumber hukum dalam agama Islam yang nomor keempat setelah Al-Quran, hadis, dan ijma' barulah qiyas. Syarat qiyas ada 4. Yang pertama, cabang yang akan dikiaskan. Yang kedua, pokok yang akan dijadikan qiyas. Yang ketiga, hukum. Dan yang keempat, adanya persamaan ilat. Saya ambil satu contoh cabangnya, yaitu misalkan narkotika. Kalau kita cari hukum narkotika di Al-Quran, di hadis, di ijma', maka tidak akan menemukan adanya nanti di qiyas. Apa yang dijadikan qiyasnya ini, pokoknya ini, yaitu pokoknya ini yang akan dijadikan qiyas, yaitu khomer. Nah, khomer ini punya persamaan ilat dengan narkotika, yaitu memabukkan. Maka dapat disimpulkan bahwa narkotika hukumnya yaitu haram dikiaskan dengan khomer, yaitu sesuatu yang memabukkan. Seperti Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Quran tentang khomer, yaitu surah Al-Baqarah ayat 219 halaman 34 posisi kiri pojok paling bawah. Nah, itu sedikit tentang penjelasan daripada qiyas. Apabila ada kekurangan, saya mohon dikasih masukan. Saya terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan mengenai qiyas dan apa itu qiyas. Pengertian qiyas menurut ulama usul adalah menerangkan sesuatu hukum yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis. Atau dengan kata lain, qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nasnya dengan sesuatu yang ada nasnya karena adanya persamaan ilat hukum. Setiap peristiwa pasti ada kepastian hukum dan umat Islam wajib melaksanakannya. Akan tetapi, jika tidak ada ketentuan hukum yang pasti, maka harus dicari pendekatan yang sah, dan ijtihad itu adalah qiyas. Di kalangan ahli fikih, qiyas terdapat 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok jamhur. Kelompok ini menggunakan qiyas sebagai dasar hukum pada hal-hal yang tidak jelas, yang tidak jelas nasnya baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis maupun ijma para sahabat. Hal itu dilakukan tidak berlebihan dan tidak melampaui batas. Kelompok yang kedua adalah mazhab Zahiriyah Syiah atau Syiah Imamiyah. Kelompok ini tidak mengakui mempergunakan qiyas dan tidak berusaha mengetahui sasaran dan tujuan nasnya. Yang ketiga, kelompok yang lebih memperluas pemakaian qiyas yang berusaha berbagai hal karena persamaan ilat atau masalah.
Di dalam Al-Quran, kehujahan kias tidak dapat diragukan lagi terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Al-Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian." Pada ayat tersebut menjadi sebuah dasar hukum kias, yaitu bahwa maksudnya kembali kepada Allah dan Rasul dalam masalah khilafiyah tiada lain adalah upaya untuk menyelidiki tanda-tanda kecenderungan apa sesungguhnya yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya. Hal ini dapat diperoleh dengan mencari ilat hukum yang dinamakan kias. Sedangkan kelompok atau golongan yang menentang kias menganggap bahwa dengan menggunakan kias itu artinya menganggap penjelasan Rasul tidak sempurna. Golongan yang menentang kias diantaranya adalah sebagian pengikut aliran Mu'taziyah di bawah pimpinan Ibrahim bin Sayyar An-Nahzam. Dalam hal kasus hukum, Syahrastani mengatakan sesungguhnya nas-nas hukum telah berakhir, sementara kasus-kasus hukum tidak berkesudahan. Ini erat kaitannya dengan kehidupan kita saat ini. Banyak kasus-kasus dan masalah-masalah yang hadir di masa zaman Rasulullah tidak ada, di masa kini ada masalah itu. Kesadaran inilah yang melahirkan adanya usaha penyesuaian tiada lain dengan kias. Caranya dengan menerapkan keputusan suatu kasus yang telah ada nasnya kepada kasus yang belum jelas nasnya. Imam Syafi'i menentukan ilat dan sifat hukum yang mudabit atau mengikat dan munasib atau cocok. Sedangkan mazhab Hambali, Maliki dan sebagian Hanafi menentukan sikap memilih sifat yang munasib saja atau cocok sebagai ilat hukum. Hal ini disebabkan karena hakim tidak berwenang menetapkan undang-undang, tetapi ia berwenang memutuskan perkara yang menjadi kewenangannya secara adil dan benar. Jadi jelaslah masalah kias memang sah menjadi permasalahan besar sejak zaman fuqaha di kalangan ulama jumhur, dan masalah pertentangan ini telah banyak memakan korban muslimin. Sebetulnya pertentangan antar dalil itu seharusnya tidak terjadi apabila setidaknya suatu perkara mengacu dan digali dari nas dengan memakai kaidah-kaidah umum yang ditetapkan oleh nas. Dengan demikian acuan dalil-dalil yang diakui sebagai jalan untuk mengetahui tujuan syar'i, maka seharusnya tidak terjadi pertentangan atau kontradiksi. Selama dasar pemahaman pemikiran dalil-dalil tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Semoga dengan kita mengerti dan memahami apa itu kias, kita dapat lebih bijaksana dalam melihat suatu permasalahan dan menentukan hukumnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan pengertian kias dan kesimpulannya. Pengertian kias dalam bahasa Arab artinya mengukur, menyamakan, dan ukuran. Sedangkan menurut ulama usul fikih, kias adalah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nasnya dengan cara membandingkan kepada sesuatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nasnya, karena ada persamaan ilat antara kedua kejadian atau peristiwa itu. Adapun dalil mengenai kias terdapat dalam surah An-Nisa ayat 59 yang artinya,
Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amr pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang baik demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi, kesimpulan mengenai qiyas yaitu suatu hukum perkara yang belum ada hukumnya dengan perkara lain yang sudah ditetapkan oleh nasnya. Karena itu, apabila suatu perkara atau masalah tidak dapat dikiaskan, maka kita kembali pada hukum yang ada, yaitu Al-Quran dan hadis. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dinna wa din wa salatu wassalamu ala rasulillah ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Ilmu Usul Fikih, yakni Bapak Syahlar Riyadi. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita masih bisa berdiskusi tentang ilmunya Allah. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa umatnya minadz dzulumati ilan nur aw ila siratal mustaqim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang qiyas. Dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, untuk sumber ilmu atau sumber dalil, sumber hukum itu ada 4. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua bersumber kepada sunnah dan hadis Nabi, yang ketiga bersumber kepada ijma atau kesepakatan ulama, yang keempat bersumber kepada qiyas. Nah, qiyas ini mempunyai arti yaitu mengukur. Qiyas ini diambil dari bahasa Arab yang berasal dari kata qosa, mengukur. Sedangkan qiyas menurut istilah bisa diartikan sebagai menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hukum, di mana di dalamnya ini terdapat sebab yang sama. Antara keduanya ini sebabnya sama. Qiyas mempunyai 4 rukun. Sebelum kita ke contohnya, kita pahami dulu qiyas ini mempunyai 4 rukun, di mana 4-4-nya ini harus ada di dalam pengambilan ilmu qiyas atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Ini harus ada. Yang pertama yaitu al-aslu, pokoknya, atau intinya. Yang kedua yaitu al-far'u, cabangnya yang tidak mempunyai hukumnya atau yang tidak disebutkan dalam hadisnya. Yang keempat ya ini al-hukmu, hukumnya, hukum dari al-aslu ini. Yang keempat yaitu as-sabab, sebabnya. Nah, kita ambil contoh begini. Khamar dihukumi haram karena khamar mempunyai efek samping memabukkan. Nah, sekarang problemnya adalah banyak alat-alat lain atau bahan-bahan yang lain atau hal-hal yang lain yang dapat memabukkan. Kita kasih contoh ganja atau sabu-sabu atau yang lain. Nah, ganja ini tidak mempunyai hukum atau tidak disebutkan di dalam hadis Nabi atau dalam Al-Quran. Nah, cara pengambilan hukumnya yaitu disamakan dengan khamar. Kenapa disamakan dengan khamar? Karena ganja ini mempunyai efek yang sama. Al-aslunya adalah khamar yang disebutkan dalam hadis. Nah, al-far'unya, cabangnya adalah ganja karena ganja tidak disebutkan dalam hadis. Yang ketiga yaitu al-hukmu, hukumnya. Hukum dari khamar ini disebutkan dalam hadis haram. Yang keempat as-sabab, sebabnya. Kenapa khamar dihukumi haram?
karena khamar mempunyai sebab atau efek memabukkan. Nah, si ganja juga mempunyai efek memabukkan. Sebabnya sama atau efeknya sama. Maka khamar atau ganja bisa disamakan dengan khamar. Maka ganja berhukum haram. Makanya semuanya yang memabukkan itu disamakan dengan khamar. Hadis-hadis Nabi atau dalil-dalil yang memperkuat untuk adanya qiyas ini, Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Al-Hasyr ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tabiru ya ulil absar. Shadaqallahul adzim. Ambillah ibarat atau pelajaran dari kejadian-kejadian yang ada, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Ayat ini bisa dijadikan sebagai suatu dalil. Ya mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk masukannya sangat saya harapkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat dosen bidang studi usul fikih, yang mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mahasiswi atas nama Islamia akan menerangkan sedikit tentang qiyas. Apa itu qiyas? Qiyas menurut bahasa yaitu mengukur. Sedangkan menurut istilah qiyas yaitu menyamakan sesuatu dengan yang lain. Menurut para ulama usul fikih, qiyas ialah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang qiyas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Al-Quran dan sunnah Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Menurut Imam Al-Ghazali, qiyas bisa diartikan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum. Jadi, kesimpulannya, qiyas ialah hukum sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis, dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang qiyas. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Sahlar Riyadi MPD selaku dosen mata kuliah usul fikih dan teman-teman mahasiswa USP Darut Tahsin Institute
yang insya Allah kita sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran mata kuliah usul fikih yang kali ini akan membahas tentang qiyas. Salawat teriring salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya dan akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Pengertian qiyas dan rukun qiyas. Qiyas menurut arti bahasa ialah penyamaan, membandingkan atau pengukuran, menyamakan sesuatu dengan yang lain. Pengertian qiyas menurut para ulama usul fikih ialah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nasnya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas, karena ada persamaan ilat antara kedua kejadian atau peristiwa itu. Dasar hukum qiyas. Sebagian besar para ulama fikih dan para pengikut mazhab yang 4 sependapat bahwa qiyas dapat dijadikan salah satu dalil atau dasar hujjah dalam menetapkan hukum dalam ajaran Islam. Hanya mereka berbeda pendapat tentang kadar penggunaan qiyas atau macam-macam qiyas yang boleh digunakan dalam mengistinbatkan hukum. Ada yang membatasinya dan ada pula yang tidak membatasinya. Namun mereka itu baru melakukan qiyas apabila ada kejadian atau peristiwa tetapi tidak diperoleh satu nas pun yang dapat dijadikan dasar. Rukun qiyas ada 4. Yang pertama al-aslu atau pokok. Para fuqaha mendefinisikan al-aslu sebagai objek qiyas, di mana suatu permasalahan tertentu dikiaskan kepadanya al-makis alaihi dan musyabbah bih, tempat menyerupakan. Juga diartikan sebagai pokok, yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasar nas. Yang kedua al-far'u atau cabang. Al-far'u adalah sesuatu yang tidak ada ketentuan nas. Fara' yang berarti cabang, yaitu suatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada nas yang dapat dijadikan sebagai dasar. Fara' disebut juga makis yang diukur atau musyabbah yang diserupakan atau mahmul yang dibandingkan. Yang ketiga al-hukum. Al-hukum adalah hukum yang dipergunakan qiyas untuk memperluas hukum dari asal ke far' atau cabang, yaitu hukum dari asal yang telah ditetapkan berdasar nas dan hukum itu pula yang akan ditetapkan pada fara' seandainya ada persamaan ilatnya. Yang keempat al-ilah sifat. Ilat adalah alasan serupa antara asal dan far' atau cabang, yaitu suatu sifat yang terdapat pada asal. Dengan adanya sifat itulah asal mempunyai suatu hukum, dan dengan sifat itu pula terdapat cabang disamakan dengan hukum asal. Contoh, memakai narkotik adalah suatu perbuatan yang perlu ditetapkan hukumnya, sedang tidak ada satu nas pun yang dapat dijadikan sebagai dasar hukumnya. Untuk menetapkan hukumnya dapat ditempuh cara qiyas dengan mencari perbuatan yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas, yaitu perbuatan minum khamr yang diharamkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Antara memakai narkotik dan minum khamr ada persamaan ilat, yaitu sama-sama berakibat memabukkan para peminumnya, sehingga dapat merusak akal. Berdasarkan persamaan ilat itu, ditetapkanlah hukum minum narkotik yaitu haram.
sebagaimana haramnya minum khamr. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa qiyas berarti menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Rukun qiyas ada 4, yaitu al-aslu atau pokok, al-far'u atau cabang, al-hukum, dan al-ilah atau sifat. Apabila perkara yang sedang dihadapi tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis dan juga perkataan sahabat, dengan menghubungkan perkara yang dihadapi kepada nas yang ada setelah memperhatikan ilat yang sama antara keduanya. Metode pengembangan dari nas yang sudah ada, yaitu Al-Quran dan hadis, untuk bisa diterapkan di berbagai persoalan kehidupan, yaitu dengan mengambil ilat atau persamaan aspek antara masalah yang ada nasnya dengan masalah yang tidak ada nasnya. Metode ini kemudian dikenal dengan nama qiyas. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uyuna, mahasiswi STAI El-Adabi, jurusan PAI, mata kuliah Usul Fikih. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang qiyas. Pengertian qiyas menurut ulama usul ialah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Mereka juga membuat definisi lain. Qiyas ialah menyamakan suatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas hukumnya karena ada persamaan ilat hukum. Imam Syafi'i mengatakan setiap peristiwa pasti ada kepastian hukum dan umat Islam wajib melaksanakannya. Akan tetapi jika tidak ada ketentuan hukumnya yang pasti, maka harus dicari pendekatan yang sah dan ijtihad itu qiyas. Rukun qiyas berdasarkan definisi bahwa qiyas mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nasnya dengan hukum suatu peristiwa yang ada nasnya karena ilat serupa. Maka rukun qiyas ada 4 macam. 1. Al-aslu, sumber hukum yang berupa nas-nas yang menjelaskan tentang hukum atau wilayah tempat sumber hukum. Kedua pengertian itu saling melengkapi. 2. Al-far'u, sesuatu yang tak ada ketentuan nas. 3. Al-hukmu, hukum yang dipergunakan qiyas untuk memperluas hukum dari asal far'u. 4. Al-ilatu, alasan serupa antara aslu dan far'u atau cabang. Kesimpulan, qiyas adalah pengibaratan yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang belum pernah ada, yang kemudian dicarikan persamaannya dengan masalah yang jelas hukumnya. Demikian sedikit penjelasan tentang qiyas. Apabila terdapat kesalahan mohon dikoreksi. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, hari ini kita akan membahas tentang bab qiyas, mata kuliah usul fikih, dosen pembimbing Bapak Haji Sahlar Riyadi MM. Qiyas, hukum Islam satu ini memiliki arti perluasan dari hukum yang ada. Qiyas sendiri menyamakan suatu peristiwa yang tidak ada hukumnya dalam nas. Untuk kedudukannya bahkan lebih lemah daripada ijma. Sebelum memakai hukum qiyas, sebaiknya melihat dan menyelesaikan permasalahan melalui sumber hukum yang kedudukannya lebih kuat dibandingkan qiyas. Hal ini untuk mengantisipasi mengambil kesalahan dalam bertindak. Seorang tokoh usul fikih Hanafiyah bernama Sadr al-Syariah mendefinisikan qiyas adalah memperlakukan hukum asal kepada hukum furu' disebabkan kesatuan ilat yang tidak dapat dicapai dengan pendekatan bahasa.
Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu inna la sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi kias menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Alhamdulillah telah selesai pembahasan tentang kias. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Asia. Saya ingin menjelaskan apa itu kias. Kias itu sendiri adalah suatu keputusan yang diambil oleh para ulama untuk menghasilkan suatu ini halal atau haram gitu. Disesuaikan dengan dalil yang ada, baik dari Quran dan hadis, apakah dia mengikat atau menyerupai gitu. Apakah dia itu mirip, apakah mirip dengan yang halal atau mirip dengan yang haram. Itu nanti ada kesepakatan jumhur, kelompok para ahli ulama. Tapi kias sendiri berdasarkan para ahli fikih ada 3 kelompok, yaitu kelompok yang mendukung adanya kias itu sendiri ya, yang tadi boleh dikaitkan atau dicocokkan. Tapi ada juga yang dari mazhab Zahiriyah, Syiah Imamiyah, dia tidak menyetujui karena harus benar-benar berdasarkan dalil gitu. Terus ada kelompok yang 3 yang memang memperluas pemakaian kias, yang berusaha berbagai hal karena memang permasalahan ilat yang ada di masyarakat ya. Jadi harus dilakukan. Teman-teman sekalian, sesuai salah satu firman Allah disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai' faruddu ilallahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Berdasarkan Al-Quran itulah kita disuruh mengikuti para ulama, bagaimana sih kita mengambil sikap atas suatu permasalahan gitu. Maka digunakanlah kias jika memang tidak secara letterlock diucapkan di dalam Quran dan hadis. Jadi kesimpulannya bahwa kias itu sendiri bisa dilakukan ya jika kita membutuhkan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat, rahmat, taufik, dan hidayahnya yang diberikan Allah kepada kami semua. Dan sholawat serta salam kami curahkan kepada junjungan kita, kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena telah membawa kita semua ke zaman penerangan seperti saat ini. Untuk kali ini kami akan mengerjakan suatu tugas, yang tepatnya tugas
mata kuliah usul fikih yang dihantarkan oleh dosen kami yang mulia Bapak Ustadz Haji Andi Syahlariadi. Pun tugas yang dibebankan kepada kami adalah membahas tentang kias. Di sini saya pribadi tidak begitu banyak memahami materi ini ya, tetapi sedikitnya apa yang aku sampaikan yang saya dapatkan. Astagfirullahaladzim. Adapun pengertian kias menerangkan hukum suatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Adapun pengertian kias menurut ulama usul fikih ialah penetapan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nasnya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena ada persamaan ilat antara kedua kejadian atau peristiwa itu. Adapun Imam Syafi'i mengatakan setiap peristiwa pasti ada kepastian hukum dan umat Islam wajib melaksanakannya. Akan tetapi jika tidak ada ketentuan hukumnya, maka yang pasti harus dicari pendekatan yang syah dan ijtihad itu adalah kias. Ini menjelaskan tentang pendapat-pendapat aja, Pak. Imam Masyadi, sahabat dari Imam Syafi'i, juga mengatakan bahwa para ahli hukum dari masa Rasulullah hingga sekarang selalu menggunakan kias dan masalah hukum agama, dan mereka sepakat bahwa sesuatu yang hak adalah hak, dan yang setara dengan batil maka batil pula. Adapun Ibnu Qayyim mengatakan bahwa lintas pengambilan hukum itu seluruhnya bertitik tolak kepada prinsip, yaitu persamaan antara dua hal serupa dan prinsip perbedaan antara dua hal yang berbeda. Di kalangan ahli fikih dalam kias terdapat ada 3 kelompok ya. Kelompok jamhur. Kelompok jamhur yang mempergunakan kias sebagai dasar hukum pada hal-hal yang tidak jelas nasnya, baik dalam Al-Quran dan hadis maupun ijtima para sahabat. Hal ini dilakukan tidak berlebihan dan tidak melampaui batas. Madhab Saniyah sah atau Syiah Imamiyah tidak mempergunakan kias dan tidak berusaha mengetahui sasaran dan tujuan nasnya. Artinya di sini dia memang tidak menggunakan kias dalam segala hukum kayaknya. Adapun yang kelompok ketiga
yang lebih memperluas pemakaian kias yang berusaha berbagai hal karena persamaan ilat atau masalah. Seperti yang dijelaskan di Al-Quran di surah An-Nisa ayat 59 yang artinya seperti ini. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amr di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat, tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul-Nya atau Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu jika lebih baik akibatnya dan lebih baik akibatnya. Adapun Husain Al-Basri membagi kias kepada empat macam. Misalkan kias yang dibangun di atas nas yang qat'id, yakni misalnya suatu hukum telah dinas dengan nas yang qaid. Demikian juga ilat hukumnya berupa nas yang qaid pula atau setidak-tidaknya dari segi pemahaman. Ilat tersebut ditetapkan dengan nas yang qaid. Maka dalam hal ini kias adalah hukum yang ditetapkan dengan nas, kiat apa yang ditetapkan dengan nas, maka bersifat qaid juga. Demikian halnya ilat, kias yang ditetapkan dengan nas yang qaid adalah hadis ahad bersifat zanni dan tidak benar di atas namakan Rasulullah SAW. Bentuk kias ini harus didahulukan dari hadis ahad, sebab mendahulukan kias bentuk pertama ini dalam hakikatnya sama dengan mendahulukan nas qaid dan nas sanni. Di samping itu, selama ilat hukum itu ditetapkan dengan nas qaid, maka supaya ilas itu berfungsi maka tidak dapat dipertentangkan dengan kias. Adapun kias yang bergantung pada sumber hukum yang bersifat zanni dan ilatnya ditetapkan berdasarkan istinbat. Dalam hal ini, maka hadis ahad harus didahulukan karena keberadaan kias melibatkan persepsi dan interferensi dari segala segi. Persepsionalisme itu nampak pada saat proses istinbat, penggalian ilat lalu difungsikan sebagai sumber asal sebagai sandaran kias. Dengan demikian, kedudukan menjadi sani seperti halnya hadis ahad, dan oleh karena itu tidak diunggulkan Imam Al-Husain. Adapun sumber kias ditetapkan dengan nas sani dan ilatnya juga ditetapkan dengan nas sani. Dalam kasus ini berubah dapat dipertentangkan antara hadis ahad dengan kias, sebab telah terjadi pergeseran fungsi dan nas ilat sani menjadi hukum far'i cabang yang dibentuk dari nas sani itu sendiri, maka boleh dipertentangkan antara kias itu dengan hadis ahad. Oleh Imam Abu Husain Al-Basri, seperti halnya kesepakatan ulama harus dikesampingkan dan mendahulukan hadis ahad. Mengenai kesepakatan itu masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. Demikianlah pembahasan kami tentang kias. Adapun kekurangan dan
kesalahan yang saya lakukan dalam ucapan atau penyampaiannya mohon dimaafkan, dan kepada dosen kami mohon kalau ada memang yang salah dalam hal ini kami mohon dibetulkan, karena dalam proses ini kami dalam proses belajar. Dan segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah hanyalah hambanya yang lemah ini. Sekian kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen kami. Semoga ini adalah menjadi motivasi buat saya pribadi untuk lebih baik ke depannya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakaria Fadli. Kali ini saya akan memberikan pembahasan singkat tentang kias. Secara bahasa, kias yaitu mengukur atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Secara definisi, kias adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas hukumnya karena adanya persamaan ilat atau sifat hukum. Jadi hukum Islam itu ada yang dapat diketahui melalui bunyi nas, yakni hukum-hukum yang secara tegas tersurat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ada juga yang harus dikaji melalui kejelian memahami makna dan kandungan nas. Pendekatan seperti itulah yang disebut dengan kias. Maka suatu hukum dikatakan kias jika memenuhi rukun-rukun kias. Rukun kias ada 4. Yang pertama asal, yang kedua al-far'u, yang ketiga hukum asal, yang keempat ilat. Contoh kias seperti ini. Menurut Quran surat Al-Isra ayat 23, seseorang tidak boleh berkata uf atau cis kepada orang tua. Maka hukum memukul, membentak, meneror, dan sebagainya terhadap orang tua juga dilarang atas dasar analogi terhadap hukum cis tadi, karena ilatnya sama-sama menyakiti orang tua. Berdasarkan poin-poin tersebut dapat disimpulkan bahwa kias itu penerapan hukum analogi terhadap hukum sesuatu yang serupa karena adanya persamaan ilat atau sifat yang akan melahirkan hukum yang sama pula. Dan kias juga ditetapkan berdasarkan penalaran yang jernih. Sebab asas kias yaitu menghubungkan dua masalah analogis berdasarkan persamaan sebab dan sifat yang membentuknya. Baiklah, itu pembahasan tentang kias dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Amma ba'du. Pendengar yang budiman, video saya kali ini adalah tentang penjelasan kias. Apa itu kias? Kias adalah sumber hukum keempat setelah Al-Quran, hadis, dan ijma. Kias adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan yang ada nas hukumnya karena adanya kesamaan ilat hukumnya. Dikatakan juga bahwa kias merupakan ijtihad atau usaha untuk menentukan hukum atas perkara yang tidak terdapat nasnya dengan cara menselaraskan terhadap perkara yang ada kesamaan ilatnya. Sebagai contoh masyhur, zakat fitrah dengan beras bagi kita masyarakat Indonesia disamakan dengan kurma dilihat dari sisi sama-sama merupakan bahan makanan pokok bagi wilayah masing-masing. Pilihan mengambil hukum dengan jalan kias ini pun tidak terlepas dari landasan Al-Quran, namun tentu yang sifatnya
eksplisit terkandung dalam perintah Allah di surat An-Nisa ayat 56 yang berbunyi Furuzuhu ilallah war rasul al-ayah, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Artinya ketika kita menemukan hal baru atau kita berbeda pendapat tentang sesuatu disebabkan karena tidak ada nas khusus yang menjawab tentang hal itu, maka kita kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Demikian sedikit pemaparan tentang kias, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.